penyidikan untuk Brigjen Pol Prasetyo Utomo terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Sebelumnya Kapolri mencopot jabatan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Setelah diperiksa terkait kode etik, surat pemberitahuan dimulai penyidikan untuk Brigjen Pol Prasetyo Utomo akhirnya diterbitkan. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 421 KUHP tentang pegawai negeri yang membiarkan orang melarikan diri, dan atau pasal 221 KUHP tentang menghalangi penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menandatangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor B106 4A 7 Romawi 2020 Ditpidum terhadap BJPPU terkait dugaan tindak pidana. Poin kedua dalam SPDP tersebut menerangkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memulai penyidikan pemalsuan surat dan seorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri. Sebelumnya, Brigjen Pol Prasetyo Utomo dicopot jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Prasetyo Utomo melanggar kode etik profesi Polri dan juga telah melanggar etika kelembagaan, tidak memiliki integritas dan tidak profesional dengan membuat surat jalan palsu seolah-olah Joko Chandra merupakan konsultan Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang berdampak dari pandemi COVID-19. Sementara itu dukungan kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta 2020 terus mengalir. Setelah kantongi rekomendasi dari PDI Perjuangan, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bersama tim relawan menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang berdampak dari pandemi COVID-19. Gibran belusukan ke rumah-rumah warga untuk bertemu langsung dengan warga Surakarta. Putra sulung Presiden Joko Widodo telah membentuk tim pemenangan Gibran Teguh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Teman-teman relawan tetap turun untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Mereka, teman-teman relawan ini kan bukan relawan politik, tapi relawan kemanusiaan. Jadi setiap hari turun untuk membantu warga yang ada di pasar, di kampung-kampung semua. Sementara itu, dukungan kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta 2020 kembali mengalir. Kali ini, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah ikut masuk ke dalam barisan pendukung Gibran Teguh. P3 anggap Gibran mewakili kelompok muda dan berpeluang besar memenangi pemilihan wali kota Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan akan mengusung Bobi dalam pemilihan wali kota Medan. PDI Perjuangan menyatakan kota Medan membutuhkan sosok pemimpin muda yang energik. Langkah Bobi untuk maju sebagai calon wali kota Medan semakin terbuka lebar. Sinyal kuat terus dikeluarkan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk mengusung menantu presiden ini. Sinyal dukungan ditegaskan pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat. Menurutnya, Partai PDI Perjuangan tidak mendukung petahana yang juga kader internal PDIP Akhyar Nasution karena kinerjanya selama memimpin kota Medan kurang baik. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang muda, yang fresh, yang membawa angin segar, yang penuh kreatif, inovatif, karena ke depan akan terjadi proses regenerasi di dalam kepemimpinan baik di lokal maupun di nasional. Jadi kemarin terus terang saya sampaikan bahwa saya mengusulkan supaya Mas Bobi untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan.
Nantinya dalam mengusung Bobi Nasution pada Pilkada Medan, PDI Perjuangan juga akan tetap melakukan koalisi dengan sejumlah partai yang mendukung pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. DPRD Jember memberhentikan Bupati Jember Faida dalam rapat paripurna pernyataan pendapat. Pemakzulan Bupati Faida akibat dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota dewan. Seluruh fraksi di DPRD Jember sepakat untuk memberhentikan Bupati Jember Faida karena dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota dewan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebelum pembacaan putusan paripurna, masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya di hadapan sidang. 7 fraksi yang ada di DPRD Jember sepakat untuk memakzulkan Bupati Faida. Hasil sidang paripurna akan langsung dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Sementara itu di luar ruang sidang, ribuan warga Jember yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Jember berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Mereka meminta DPRD Jember yang menggelar rapat paripurna dengan agenda usulan hak menyatakan pendapat DPRD untuk memakzulkan Bupati Jember. Pendemo menilai selama 4 tahun lebih menjabat, Jember makin amburadul. APBD Jember hingga kini tidak pernah transparan dan membuat ekonomi Jember hancur hingga merugikan masyarakat. Usai membacakan pernyataan, pimpinan DPRD Jember menemui pendemo untuk menyampaikan hasil akhir dari sidang paripurna. Bahwa ini adalah proses konstitusi dan harus kita hormati. Artinya apa? Nanti ada pengadilan yang akan menetapkan, yaitu Mahkamah Agung. Halim meminta kepada masyarakat Jember untuk berdoa agar Mahkamah Agung secepatnya memberi jawaban atas kesepakatan yang telah dibuat oleh DPRD sehingga dapat menerima kepastian secepatnya. Setelah mendengarkan keterangan dari pimpinan DPRD, masa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Bupati Jember Faida menjelaskan bahwa pemakzulan dirinya bernuansa politis berkaitan dengan pencalonannya dalam pemilihan Bupati Jember melalui jalur perorangan. Sementara itu anggota DPRD Jember Nyoman Aribowo bersikukuh alasan pemakzulan karena Bupati dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan anggota dewan. Berikut cuplikan dialog iNews sore hari ini. Bahwa dewan melaksanakan haknya. Jangan saya yang mengambil sikap. Saya melanjutkan tugas saya sebagai satu amanat yang diberikan oleh masyarakat selama 5 tahun dan saya tetap bekerja, melanjutkan tugas dan fokus kepada utamanya adalah penanganan COVID di Kabupaten Jember dan untuk masalah yang disampaikan Dewan, ya kalau Dewan nanti melanjutkan ke MA, ya kita ikuti proses-prosesnya. Ya saya menyadari lah bahwa tahun ini adalah tahun politik ya. Jadi situasi memang berbeda dengan biasanya, apalagi saya juga akan maju lagi sebagai incumbent, namun melalui jalur independen dan baru saja beberapa hari yang lalu ditetapkan oleh KPU bahwa syarat dukungan sudah memenuhi syarat dari syarat minimal 121.000 terpenuhi 146.000. Dan ini seolah mengesankan bahwa saya ini anti partai, padahal tidak demikian. Saya sama sekali tidak anti partai. Namun tidak ada alasan buat saya untuk menolak keinginan masyarakat pendukung mencoba melalui jalur independen. Dan saya tentu saja tetap membuka peluang untuk berkomunikasi dengan partai. Karena membangun Jember ini tidak sesederhana itu. Tapi tuduhan yang disangkakan ke Ibu Faida, Ibu mengiyakan atau seperti apa Ibu? Kalau saya mempersilahkan kalau Dewan ini menggunakan hak-haknya. Mekanismenya ada dan diatur di undang-undang. Dan kalau Dewan melanjutkan ke MA, ya nanti akan ada pembuktiannya di MA. Sejauh ini apa yang disampaikan oleh Dewan itu baru bersifat dugaan-dugaan saja. Dalam tertulis yang mereka buat, itu semua ada dugaan 1, dugaan 2, dan dugaan-dugaan lainnya. Tentu saja kalau ini dibawa ke MA, tentu akan ada pembuktian. Proses berjalannya pemerintahan itu kan kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 23 2014 soal pemerintahan daerah, yang disebut pemerintahan daerah itu Bupati dan DPRD. Nah, artinya bahwa paket dari pemerintahan daerah itu Bupati dan DPRD. Selama memerintah 4 tahun pemerintahan Bupati yang sekarang ini, tidak ada
komunikasi yang bagus, tidak ada sinergitas yang bagus, dan ini ya kalau kami lihat karakter kepemimpinan. Jadi persoalan ini dan ingat semua partai dan semua fraksi dan hampir seluruh anggota dewan dan kalau yang hadir seluruh anggota dewan. Artinya mungkin publik juga bisa menilai sebenarnya ini kondisinya seperti apa. Sudah 4 tahun memerintah dalam kondisi yang harusnya bekerja sama dengan DPRD, tapi tidak terjadi itu kerjasama. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, tidak ada akses jembatan atau pelabuhan khusus. Puluhan sapi yang dikirim dari sejumlah kepulauan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur harus diturunkan di tengah laut. Sapi-sapi ini pun dipaksa berenang menuju daratan. Puluhan sapi asal Pulau Sapudi ini diturunkan di tengah laut dan dipaksa berenang menuju daratan di Pelabuhan Dungkek, Sumeneb, Jawa Timur. Satu persatu sapi-sapi ini lalu digiring menuju daratan oleh sejumlah pekerja. Salah seorang pedagang sapi mengatakan sapi-sapi yang diturunkan di tengah laut ini sudah berlangsung lama. Menurutnya, sapi-sapi terpaksa harus berenang karena tidak adanya pelabuhan. Selanjutnya, sapi-sapi asal Pulau Sapudi ini akan dijual ke sejumlah pasar ternak di Kabupaten Sumeneb. Sejumlah warga di tebing tinggi Sumatera Utara menolak pemakaman jenazah COVID-19 dan bersih tegang dengan petugas sesaat lagi di iNews Malam.